Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriawan Salim mengatakan bahwa guru honorer adalah kelompok masyarakat dengan kesejahteraan rendah. Bahkan sebagian besar dari mereka harus terlilit utang dan nyambi pekerjaan lain untuk dapat tetap bertahan. Selain itu, ironisnya jumlah para guru honorer ini masih terus bertambah dan tidak berkurang. Satriwan Salim membeberkan beberapa alasannya. Pertama, terbatasnya pembukaan rekrutmen guru ASN dari pusat. Padahal katanya sekolah-sekolah negeri itu membutuhkan guru ASN untuk mendidik para muridnya. Dia membeberkan sampai 2023 Indonesia kekurangan 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri. Mengapa guru honorer miskin terus bertambah? Apakah upah guru honorer tidak manusiawi? Dan apakah rekrutmen guru menjadi ASN P3 solusi tuntas? Untuk membahasnya kami terhubung dengan praktisi pendidikan Bung Indarto Imam. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Imam? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan ini nampaknya belum kabar baik bagi guru honorer karena Hmm. disebutkan kelompok masyarakat dengan kesejahteraan rendah, bahkan sebagian besar dari mereka harus terlilit hutang dan nyambi di pekerjaan yang lainnya. Menurut tanggapan Anda bagaimana, Bung Imam? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi guru honorer adalah memang kita bisa melihat sebagai kelompok masyarakat yang umumnya menghadapi tantangan kesejahteraan ekonomi yang cukup berat. Kenapa? Karena mereka bekerja di lembaga pendidikan yang tanpa status kepegawaian yang tetap. Biasanya mendapat upah yang rendah dan tidak memiliki jaminan sosial dan keamanan kerja yang memadai. Kalau kita melihat dari kondisi seperti ini, tentunya banyak guru honorer yang mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, keluarga, gaji yang diperoleh sangat rendah dan tentu ini tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, bagaimana kehidupan sehari-hari untuk makan, tempat tinggal, pendidikan anak, dan layanan kesehatan dan transportasi ini cukup memberatkannya. Sehingga kalau kita bisa melihat kondisi guru honorer ini akan mengalami kesulitan keuangan dan terpaksa mencari tambahan pekerjaan yang lain di luar itu atau bahkan berhutang untuk mencukupi kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti ini, tentu akan mengurangi kualitas pengajaran atau pembelajaran karena Pak Guru honorer ini akan mengalami stres ekonomi ya karena tingginya beban hidup dan waktu yang terbatas untuk belajar ya karena harus terpikir terforsir untuk mencari kehidupan untuk keluarganya, untuk dirinya dan beban kehidupan yang lainnya. Nah, kalau kita melihat dalam kondisi seperti ini tentu dalam pembentukan generasi yang baik, yang unggul, yang khairul ummah, tentu kesejahteraan guru ini terutama guru honorer ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius ya. Lebih-lebih karena memang tanggung jawab negara pemerintah ini harus eh, memberikan apa ya eh, kehidupan yang layak untuk guru karena undang-undang sendiri itu eh, apa mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana kehidupan bangsa akan cerdas kalau para guru ini tidak diperhatikan dalam masalah kesejahteraannya, sehingga tidak akan bisa mewujudkan generasi-generasi yang unggul ketika para guru ini masih memiliki masalah serius dalam aspek kesejahteraan atau ekonominya yang semakin hari tentunya semakin berat. Baik, Bung Imam, dan juga jumlah guru honorer malah terus bertambah dan tidak berkurang. Jika ditilik dari honor yang diterimanya setiap bulan, banyak guru honorer ini terkategori miskin sebab menurut data BPS
Salah satu kriteria orang miskin adalah pendapatannya di bawah 600.000 rupiah. Padahal kenyataannya banyak guru honorer juga banyak menerima honor di bawah itu ya, Bung Imam. Apakah ini tanda kualitas pendidikan di negeri ini buruk, Bung Imam? Ya, kalau kita melihat kondisi kualitas pendidikan kita saat ini, ya kita juga bisa melihat bagaimana hasil dari pendidikan kita. Bagaimana kita melihat eh, lulusan-lulusan pendidikan kita. Bagaimana saat ini ketika kalau kita melihat kondisi, mohon maaf ya, kita melihat bagaimana para pemimpin negeri ini atau para pejabat negeri ini itu kan juga hasil pendidikan 20-30 tahun yang lalu dan menghasilkan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti saat ini. Ya, banyak yang korupsi, banyak terlibat kasus yang sangat-sangat tidak pantas ya. Dan ini dan kalau kita melihat bahwa ini tentu kalau dilihat apakah eh, tanda kualitas pendidikan di negeri kita buruk, ya tentu kita bisa melihat dari hasil apa hasil dari para siswanya, para pemegang pimpinan atau pejabat yang dari amanah, apakah mereka benar-benar orang-orang yang amanah, mereka benar-benar orang yang memperhatikan kualitas nilai kehidupan ini atau hanya sekedar mencari materi sehingga semua apa yang dilakukan itu yang penting adalah untuk mendapatkan kesenangan hidup saja, ya begitu. Nah, ketika pendidikan itu orientasi hidupnya melihat atau menghasilkan orang-orang yang mencari kesenangan hidup, ya kita bisa melihat seperti ini. Bagi mereka yang memiliki eh, kehidupan eh, apa ekonomi yang baik atau mendapatkan akses ekonomi yang baik, dia akan sangat sejahtera. Sementara mereka yang tidak mendapat akses ekonomi sangat-sangatlah eh, eh, dalam kehidupan yang sangat miskin. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan pendidikan ini penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang konkret ya berupaya untuk memberikan apa ya jaminan. Pertama adalah tentu dengan meningkatkan anggaran pendidikan dia harus besar ya yang harus dialokasikan eh, sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Ya, tentunya diawali dari para guru, karena yang guru yang berkualitas itulah yang akan menghasilkan masyarakat-masyarakat nanti yang berkualitas. Kualitas tidak hanya ditentukan adalah kecerdasan apa intelektualnya, tetapi juga kualitas bagaimana kecerdasan spiritualnya, memiliki karakter akhlak sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia yang memiliki ketaatan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan, bahwa manusia diciptakan adalah untuk kebaikan bagi dirinya dan masa depannya. Dan tentu akan menghasilkan kualitas apa dari guru-guru yang memiliki integritas, kualitas yang tinggi ini ditopang tidak hanya karena apa? Tidak hanya karena untuk mencari kesenangan atau mencari kenikmatan hidup, tetapi bagaimana menyiapkan eh, apa generasi ini agar menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang mampu eh, apa memiliki eh, kemampuan sains dan teknologi dan juga memiliki keimanan ketakwaan yang baik. Nah, kemudian juga sehingga di sini juga perlu agar tercipta para guru-guru yang memiliki kualitas yang baik, tentu perlu para guru ini dididik secara profesional, tidak hanya dididik memiliki apa kemampuan di dalam menguasai materi ajar, tetapi juga dididik agar guru-guru ini memiliki ketakwaan, memiliki nilai kehidupan bahwa hidup ini tidak hanya untuk kesenangan di dunia, tetapi juga menyiapkan kehidupan setelah dunia. Nah, ini adalah ditingkatkan tingkat spiritualitas para guru, selain juga kemampuan menguasai bidang sains dan teknologi.
Kemudian juga yang perlu diperhatikan bagaimana guru ini di dalam merekrut para guru ini juga benar-benar guru-guru yang memiliki kualitas yang baik. Sehingga apa? Ketika guru yang memiliki kualitas yang baik direkrut itu tentu akan menghasilkan generasi yang baik. Kenapa sekarang minat menjadi guru ini menjadi berkurang? Tentu kita bisa melihat karena saat ini dilihat oleh masyarakat kesejahteraan guru itu belum memadai atau masih minim, lebih-lebih adalah guru-guru honorer yang saat ini kita bisa melihat kehidupannya sangat-sangat memprihatinkan. Jadi kalau apakah dilihat kualitas pendidikan negeri kita ini buruk, tentu kita bisa melihat kondisi saat ini. Kondisi saat ini, kalau ekonominya buruk, akhlaknya buruk, tentu semua itu adalah dari hasil produk pendidikan yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang saat ini diterapkan. Demikian. Baik, Bung Imam, dan yang tadi telah Anda paparkan, apakah ini bukti gagalnya sistem kapitalisme sekuler dalam memberikan perhatian dan jaminan kesejahteraan bagi para guru honorer? Ya, kalau kita lihat, apakah ini adalah gagalnya dari sistem ekonomi, sistem kapitalis sekuler? Kalau kita melihat bahwa dari aspek apa hasil didikan sekuler tentu menjauhkan manusia ini sebagai tujuan manusia itu diciptakan. Ya, gagal dari segi memanusiakan manusia itu bisa kita lihat sistem sistem kapitalis sekuler itu gagal memanusiakan manusia. Apa contohnya? Kita bisa melihat bahwa kehidupan moralitas bangsa ini menjadi semakin rusak. Ya, semakin rusak, adab, akhlak ini semakin memprihatinkan. Kita bisa melihat bagaimana tingkat kejahatan, tingkat pelecehan, tingkat kriminalitas itu senantiasa meningkat. Apalagi kita juga lihat bagaimana terkait dengan adab sopan santun ini juga semakin berkurang. Bahkan banyak eh, generasi ini hanya senang hidupnya adalah hanya untuk kesenangan hura-hura, hedonis dan tidak lagi mengindahkan nilai-nilai kehidupan yang harus dicapainya. Dari sisi ini jelas gagal, ya. Jadi ini gagal. Kita bisa melihat bukti-bukti itu kegagalannya bisa dilihat dari saat ini, kondisi saat ini, berita-berita yang tersampaikan di yang kita baca, yang kita dengar itu sangat mengerikan sekali, kondisinya memprihatinkan. Tapi kalau kita lihat dari sisi segi sains, teknologi, pembangunan, banyak teknologi, ini juga bisa kita lihat bahwa itu adalah benar, itu adalah mengalami kemajuan. Tapi dari sisi manusia, sebagai seorang manusia yang dalam hidup ini tidak hanya mengejar materi, tetapi juga kehidupan setelah di dunia ini sangatlah sangat memprihatinkan dan bahkan kita bisa melihat di negara-negara tidak hanya di Indonesia, negara-negara yang dikatakan sebagai negara maju yang tentu kehidupannya adalah kapitalis sekuler, di sana mulai mengalami yang namanya eh, krisis generasi. Krisis generasi apa? Jadi banyak generasi-generasi muda di negara-negara Barat itu sudah tidak lagi mau menikah, generasinya hidupnya hanya hura-hura dan foya-foya dan mereka akan kehilangan eh, apa generasi penerusnya karena generasi muda jauh lebih kurang sementara generasi tua jauh lebih banyak. Ini adalah menunjukkan bahwa gagalnya sistem kapitalis dalam memanusiakan manusia. Nah, demikian yang saya. Baik, Bung Imam, dan terakhir terkait manusia memanusiakan manusia gitu ya, Bung, tadi yang Anda singgung. Bagaimana kesejahteraan guru ketika era khilafah Islamiyah, Bung? Apakah memanusiakan manusia, Bung? Ya, kalau kita melihat dari sisi kehidupan eh, di masa khilafah Islam itu eh, kita bisa melihat luar biasa. Dari sisi bukti sejarah itu telah mengakui banyak
ilmuwan-ilmuwan yang ada saat ini itu semuanya adalah terinspirasi atau menduplikasi dari teori-teori yang telah dikeluarkan oleh atau yang telah ditemukan oleh para eh, eh, ini kaum muslimin ya di masa kekhilafan Islam terkait dengan ilmu terkait kedokteran ada Avicenna, terkait dengan ilmu eh, pesawat terbang ada Ibnu eh, apa itu namanya Faras ya. Eh, dan banyak lagi matematika ada aljabar ada al-Khawarizmi ya, bahkan itu diakui oleh dunia barat yang saat ini sedang eh, memiliki tingkat apa teknologi eh, yang fenomenal gitu ya, seperti banyak seperti pemilik Facebook itu juga mengakui bahwa adanya Facebook, adanya komputer itu karena kita harus berterima kasih kepada kaum muslimin yaitu Al-Khawarizmi. Ditemukannya angka nol jadi begitu. Begitu juga ketika Barack Obama itu juga menyampaikan dia sangat berterima kasih kepada apa, keberhasilan dunia barat saat ini juga banyak diinspirasi oleh kaum muslimin di masa kejayaannya. Nah, tentu kalau kita lihat, tentu di masa kekhilafan Islam, bagaimana pendidikan begitu maju luar biasa, itu banyak ditemukan penemuan-penemuan yang luar biasa yang saat ini menjadi inspirasi bagi dunia Barat. Begitu juga bagaimana penghargaan masa khilafah Islam itu di dalam kesejahteraan gaji guru itu juga sangat luar biasa. Bagaimana di masa eh, apa Harun Ar-Rasyid, ada masa Umar bin Khattab itu juga sangat luar biasa bagaimana guru itu dihargai. Contoh umpamanya di masa Harun Ar-Rasyid itu upah eh, khalifah itu memberikan upah kepada guru itu adalah 10 10.000 dirham ya. 10.000 dirham itu kalau dikuruskan dengan emas ya sangat tinggi sekali. Atau juga di masa eh, Khalifah Al-Mutawakil itu diberikan gaji guru itu diberikan 50.000 dinar ya per tahun ya, per tahun. Dan juga di masa eh, Imam Al-Wahidi ya itu juga mendapat upah tahunan itu sebesar 40.000 dinar. Kalau kita melihat yang sangat luar biasa itu gaji guru di masa kekhilafan itu kalau kita kruskan dalam rupiah karena waktu itu mata uang masa khilafah adalah dinar emas. Kalau satu dinar emas itu adalah eh, rata-rata 4,25 gram ya. Nah, sekarang kalau kita lihat kalau harga emas sekarang umpamanya 1 gramnya ya, 1 gramnya itu 1.100.000. Nah, itu saya ambil rata-rata yang murah ya rata-rata murah. Nah, gaji guru di masa Harun Ar-Rasyid itu per tahun seorang guru itu mendapat gaji 9,35 miliar. Ini adalah luar biasa. Kalau yang ahli fikih dijelaskan dalam sejarah itu guru yang ahli fikih, spesialis fikih hadis itu gaji guru bisa mencapai 18,7 miliar rupiah per tahun. Nah, tentu jumlah ini sangat fantastik yang menunjukkan bahwa masa khilafah Islam itu memiliki masa gemilang, masa keemasan yang luar biasa dan itu dibuktikan dengan kesejahteraan yang luar biasa dan juga penemuan-penemuan yang sangat menginspirasi dunia dan membawa kemanfaatan bagi dunia. Demikian yang dari yang kami bisa sampaikan. Eh, Ya, baik Bung Imam, jazakallah sekali lagi untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan kesejahteraan guru honorer lebih baik, dan ini titik terakhir kayak tadi disampaikan Bung Imam, saatnya manusia memanusiakan manusia, apalagi guru gitu ya Bung Imam. Jazakallah sekali lagi, mudah-mudahan Bung Imam senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya.
Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suharna undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.